Siasat cerdik. Rachel dan Feby ungkap rahasia lapangan sempit di Denmark yang bakal bikin lawan gemetar ketakutan di Piala Uber 2026. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu update soal dunia bulu tangkis. Hari ini, ada kabar sangat menarik langsung dari Denmark, tempat digelarnya Piala Thomas dan Uber 2026. Wah, aura kompetisinya sudah mulai terasa ya. Apalagi tim Indonesia sudah mulai menjajah lapangan di Forum Horsens. Tapi dengar-dengar ada yang unik nih dari kondisi lapangannya. Betul banget. Ganda putri kita, Rachel Alesia Rose dan Feby Setianingrum, justru melihat ada celah keuntungan di balik keterbatasan fasilitas di sana. Bayangkan saja, jumlah lapangan di arena pertandingan itu cuma ada 3 buah saja. Hah, serius cuma 3? Biasanya kan turnamen besar punya banyak lapangan. Kapasitas penontonnya bagaimana? Nah, itu dia. Kapasitas penontonnya juga tergolong minim, cuma maksimal 4.000 orang saja. Tapi, Rachel dan Feby malah bilang kalau arena yang kecil ini bisa jadi senjata rahasia buat mereka. Menarik nih. Kenapa arena kecil malah dianggap menguntungkan? Bukannya biasanya pemain lebih suka arena yang megah dan luas? Jadi begini, Rachel menjelaskan kalau arenanya kecil, dukungan dari supporter itu bakal terdengar jauh lebih keras dan intim. Ini yang menurut mereka bisa membakar semangat juang di atas lapangan secara luar biasa. Oh, masuk akal juga ya. Atmosfernya jadi lebih panas dan bisa menekan mental lawan yang mungkin tidak terbiasa dengan sorakan yang begitu dekat. Terus, bagaimana dengan kondisi teknis lapangannya sendiri? Mereka sudah coba latihan meskipun waktunya sangat terbatas. Cuma 60 menit di lapangan 3 dan 30 menit di lapangan 2. Rachel bilang bolanya agak kencang, jadi mereka harus cepat menyesuaikan diri. Tapi untungnya, lapangan di sana normal saja. Tidak silau dan anginnya tidak terlalu terasa mengganggu. Adaptasi bola kencang memang selalu jadi tantangan tersendiri ya di Eropa. Oh iya, ini kan kabarnya jadi momen spesial buat Feby Setianingrum. Benar sekali. Ini adalah debut pertama Feby di ajang Piala Uber. Meskipun dia bilang ada rasa tegang karena ini pertama kalinya, tapi dia merasa sangat yakin karena kekompakan tim yang sangat luar biasa. Rachel sendiri ini adalah kali kedua dia masuk tim, jadi dia sudah lebih berpengalaman. Rachel sempat kasih pesan apa buat Feby sebagai rekan duetnya? Rachel bilang meskipun ini debut Feby di Piala Uber, Feby itu bukan pertama kali ikut ajang beregu, jadi mentalnya pasti sudah terbentuk. Mereka berdua punya ambisi besar untuk memberikan hasil yang jauh lebih baik dari edisi-edisi sebelumnya. Semangat mereka benar-benar luar biasa. Selain ganda putri, pemain senior seperti Anthony Sinisuka Ginting juga sudah berkomentar ya soal kondisi lapangan di Denmark ini. Betul. Ginting mengaku tidak ada masalah sama sekali. Dia punya memori kuat saat Piala Sudirman serta Piala Thomas dan Uber 2021 yang juga digelar di Eropa dengan arena yang tidak terlalu besar. Baginya, ritme permainannya sudah mulai didapat meskipun waktu latihan sangat mepet. Pengalaman memang tidak bisa bohong ya. Ginting sepertinya sudah sangat siap memimpin tim Thomas kita. Ngomong-ngomong soal tim, siapa saja sih yang dibawa Indonesia ke Denmark tahun ini? Untuk tim Piala Thomas, kita punya kekuatan penuh. Ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, dan tentu saja Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal. Sementara di ganda ada Fajar Alfian, Muhammad Syahibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra, dan Nikolaus Joaquin. Komposisi yang sangat solid. Kalau untuk tim Piala Ubernya sendiri bagaimana? Tim Piala Uber kita juga tidak kalah mentereng. Ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Mika Dek Dinda Amartya Pratiwi, dan Esther Nurumi Triwardanyo untuk tunggal putri. Sektor ganda diisi oleh Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alesia Rose, Feby Setianingrum, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amalia Cahaya Pratiwi. Luar biasa sekali susunan pemainnya. Perpaduan antara senior yang berpengalaman dan pemain muda yang haus akan kemenangan. Saya jadi makin tidak sabar melihat aksi mereka di lapangan. Sama, saya juga. Apalagi dengan strategi Rachel dan Feby yang mau memanfaatkan atmosfer stadion yang sempit itu untuk menekan lawan. Ini benar-benar kecerdikan taktis yang patut kita acungi jempol. Benar, mental juara itu memang bukan cuma soal teknik, tapi juga bagaimana memanfaatkan situasi sekecil apapun menjadi keuntungan. Semoga saja tim Indonesia bisa berjaya di Denmark. Amin. Kita doakan saja yang terbaik untuk seluruh atlet kita. Jangan lupa ya sobat semua untuk terus memberikan dukungan dan doa agar piala kebanggaan ini bisa kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Pastinya, dukungan kita adalah bahan bakar bagi perjuangan mereka di sana. Terima kasih banyak informasinya hari ini. Benar-benar bikin semangat ya. Sama-sama. Pantau terus perkembangannya hanya di sini. Sampai jumpa di berita selanjutnya dan salam olahraga. Salam olahraga. Indonesia bisa. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm go.
Mampukah tim bulu tangkis putra Indonesia mengulang keajaiban di tanah Denmark dan merebut kembali mahkota juara Piala Thomas pada tahun 2026 nanti? Selamat datang di kanal kesayangan kita semua, sahabat bulu tangkis Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan trofi Piala Thomas kembali mendarat di tanah air dengan penuh kejayaan? Wah, itu adalah mimpi yang sangat kita nanti-nantikan sejak terakhir kali kita juara di tahun 2021 lalu ya. Betul sekali, dan kali ini ada kabar gembira, karena peluang itu terbuka sangat lebar di ajang Piala Thomas 2026 yang akan digelar di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei mendatang. Tunggu sebentar, kenapa kamu begitu yakin kalau kali ini kita bisa menjadi juara lagi? Padahal kita tahu persis tantangannya sangat berat, terutama dari tim China. Nah, itulah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Ada 5 alasan kuat mengapa tim putra Indonesia diprediksi bakal mengamuk dan membawa pulang mahkota juara. Alasan nomor 1 benar-benar bikin lawan gemetar, karena kita menurunkan skuad terbaik yang pernah ada. Oke, aku sudah tidak sabar mendengarnya. Mari kita mulai dari alasan yang pertama, tentang komposisi skuad matang itu. Indonesia tidak main-main kali ini. PBSI menurunkan 10 pemain terbaik dengan kombinasi senior dan junior yang sangat menjanjikan. Di sektor tunggal, kita punya nama besar seperti Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang akan menjadi pembimbing bagi para talenta muda. Oh, maksud kamu seperti Alwi Farhan dan Muhammad Saki Ubaidillah ya? Mereka memang sedang naik daun dan menunjukkan performa yang sangat luar biasa di turnamen terakhir. Tepat sekali, bayangkan kekuatan tunggal putra kita yang begitu dalam. Sementara di sektor ganda, duet berpengalaman seperti Fajar Alfian dan Muhammad Syaribul Fikri, serta Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi akan bahu-membahu dengan pemain potensial seperti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Kombinasi ini benar-benar mematikan karena ada unsur pengalaman dan kecepatan pemain muda yang haus akan kemenangan. Lalu bagaimana dengan peringkat kita di mata dunia? Ini masuk ke alasan kedua. Ketua Umum PBSI Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa Indonesia menempati posisi unggulan tepat di bawah Cina berdasarkan peringkat BWF. Berarti kita adalah kandidat terkuat kedua setelah China ya? Tapi China memang selalu menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Memang benar, tapi Bapak Fadil Imran optimis bahwa situasi di lapangan bisa berbicara lain. Beliau menargetkan tim untuk menembus final dan berjuang habis-habisan demi mengembalikan kebanggaan nasional. Aku setuju, semangat juang anak-anak kita seringkali melampaui logika ketika sudah mengenakan seragam merah putih di ajang beregu seperti Piala Thomas ini. Benar, dan jangan lupa alasan ketiga, yaitu status kita sebagai tim tersukses sepanjang sejarah turnamen ini. Sejak pertama kali dimulai pada tahun 1949, Indonesia sudah mengoleksi 14 trofi juara. 14 trofi, itu rekor yang luar biasa dan belum tertandingi oleh negara manapun di dunia ini. Status Raja Piala Thomas ini pasti memberikan tekanan psikologis bagi lawan-lawan kita. Pastinya, identitas sebagai penguasa turnamen ini menjadi modal kepercayaan diri bagi Fajar Alfian dan kawan-kawan. Meskipun kita harus waspada di grup D karena ada Thailand dan Prancis, tapi mental juara kita sudah teruji selama puluhan tahun. Tapi kita sempat gagal di 2 edisi terakhir ya. Kita hanya menjadi runner-up setelah kalah dari India di tahun 2022 dan kalah dari China di tahun 2024. Justru itulah alasan keempat kita, ambisi besar untuk memutus rantai kegagalan di partai final. Kegagalan beruntun itu bukan membuat kita lemah, melainkan menjadi bahan bakar motivasi ekstra bagi para pemain agar tidak membiarkan trofi jatuh ke tangan lawan untuk ketiga kalinya. Istilahnya adalah balas dendam yang elegan ya. Mereka pasti tidak mau pulang dengan tangan hampa lagi setelah susah payah mencapai partai puncak. Betul, rasa lapar akan gelar juara ini akan membuat setiap pemain tampil habis-habisan di setiap poinnya. Dan alasan terakhir yang paling majis adalah tuah manis tanah Denmark. Aku ingat itu. Denmark memang memiliki memori yang sangat indah bagi bulu tangkis Indonesia beberapa tahun yang lalu. Ya, pada edisi tahun 2020 yang digelar pada tahun 2021 di Aarhus, Denmark, Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar selama 18 tahun lamanya. Dan sekarang turnamen ini kembali lagi ke Denmark, tepatnya di kota Horsens. Apakah magis itu akan terulang kembali untuk membawa pulang piala ke tanah air? Kita semua berharap demikian. Atmosfer di Denmark sepertinya sangat bersahabat dengan gaya permainan pemain-pemain kita. Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, gelar juara ke-15 bukan lagi sekadar impian. Amin. Mari kita terus berikan doa terbaik kita agar lagu Indonesia Raya bisa berkumandang kembali di tanah Denmark dan Piala Thomas bisa kembali kita dekap dengan bangga. Tetap semangat untuk bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.